Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin Allah dalam keadaan sehat walafiat kita kembali dipertemukan oleh Allah di serial Tafsir Al-Azhar. InsyaAllah kita akan membersamai Buya Hamka dalam menadaburi ayat-ayat Al-Quran, mutiara-mutiara hikmah dari kalam Allah yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam Tafsir Al-Azhar. Kita masih bersama surat Al-Baqarah, di penghujung-penghujung surat Al-Baqarah, dan insyaAllah tema kita kali ini adalah terkait dengan pencatatan hutang piutang, akad yang terkait dengan peminjaman dan agunan atau jaminan. InsyaAllah akan kita bahas dan kita baca dan kita bahas surat Al-Baqarah ayat yang paling panjang, yaitu di ayat 282 dan 283. Mohon izin seperti biasa saya akan bacakan ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladhi 'alaihi al-haqq safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastashhidu shahidaini min rijalikum فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Artinya, wahai orang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan hutang-hutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tuliskanlah dia. Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis yang adil, dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagaimana yang telah diajarkan akan dia oleh Allah. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah merencanakan apa yang berkewajiban atasnya. Hendaklah ia takut kepada Allah, Tuhannya. Janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Maka jika orang berkewajiban itu seorang yang safih atau lemah, atau dia tidak sanggup merencanakan, maka hendaklah walinya yang merencanakannya dengan adil. Dan hendaklah kamu adakan 2 saksi dari laki-laki kamu. Akan tetapi jika tidak ada 2 laki-laki, maka bolehlah seorang laki-laki dan 2 perempuan di antara saksi-saksi yang kamu sukai. Supaya jika seorang di antara kedua perempuan itu keliru,
supaya diperingatkan oleh seorang lagi. Dan janganlah enggan saksi-saksi apabila mereka diundang jadi saksi. Dan janganlah kamu cuma menuliskannya kecil ataupun besar, buat dipenuhi pada masanya. Yang demikian itulah yang lebih adil di sisi Allah dan lebih dekat, lebih teguh dekat untuk tidak ada keraguan-raguan. Kecuali perdagangan tunai yang kamu adakan di antara kamu, maka tidaklah mengapa tidak kamu tuliskan. Dan tidaklah kamu mengadakan saksi jika kamu perjual beli, dan tidak boleh dipersusahkan penulis dan tidak pula saksi. Karena kalau kamu berbuat begitu, maka yang begitu adalah suatu kedurhakaan pada diri kamu masing-masing. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan Allah akan mengajar kamu. Dan Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha mengetahui. Dan jika kamu di dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah kamu pegang barang-barang agunan. Akan tetapi jika percaya yang setengah kamu akan setengah, maka hendaklah orang yang diserai amanah itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah takwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, dan barang siapa menyembunyikan kesaksian, maka sesungguhnya telah berdosa hatinya, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pemirsa, Buya Hamka secara spesifik meletakkan subjudulnya adalah surat-surat perjanjian. Dan sebenarnya ini adalah terkait dengan hutang piutang, ya, pencatatan hutang piutang, dan nanti di ayat yang tadi terakhir kita baca 283 adalah terkait dengan agunan atau penjaminan, ya. Di ayat ini dengan 13 ayat dituntun menggunakan harta dengan baik, kata beliau, ya. 261 sampai 274 bersedekah, membantu, lalu kemudian diiringi setelah itu ayat tentang riba, maka di sini adalah berinteraksi dengan tata cara interaksi harta yang lainnya, yaitu pinjam meminjam. Dan beliau memulai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tabrani, ni'mal malus saleh lil mar'is saleh. Sebaik-baik harta adalah ketika berada di tangan yang baik. Apa maksudnya? Dan bagaimana Buya Hamka membuka wawasan tentang interaksi dalam surat-surat perjanjian, terutama masalah hutang piutang. Insya Allah kita akan lanjutkan para pemirsa setelah jeda yang berikut. Para pemirsa, makna bahwa harta yang baik, sebaik-baik harta yang baik di tangan lelaki atau person yang baik adalah karena harta tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi bukan hanya sekedar qimah atau nilainya, tapi kemanfaatannya itu juga menjadi luas, ya. Tidak hanya pendekatannya profitable, tapi juga pendekatannya yang sangat relate dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Masyarakat yang hidup dengan berinteraksi secara ekonomi, kemakmurannya juga akan bukan rata dalam artian sama. Itu adalah ketika tercipta keadilan. Dan di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya, setelah Buya Hamka menyebut, ya, tentang bagaimana mendistribusikan harta, bagaimana menjauhi riba, dan sekarang tentu ada kelaziman interaksi antar sesama manusia, yaitu berinteraksi dengan pinjam meminjam. Ya, ada hak-hak sipil yang ditunaikan, kemudian ada sewa menyewa, ada rungguhan, ini bahasa beliau, ya, ada gadai. Maka ketika riba sudah nyata-nyata dilarang, kata beliau, nampaklah bahwa harta yang halal itu beredar hendaknya halal pula, jangan pula dirugikan. Ya, karena sudah jelas panduannya di ayat 282, 283 ini adalah terkait dengan ayat hutang piutang atau ayat-ayat perikatan janji, ya, untuk waktu yang ditentukan kedua belah pihak. Nah, sehingga atas perumpamaan lain ini Buya Hamka memberikan beberapa poin. Ini di sini disebutkan sampai ada 14 poin, ya, beliau sebutkan, ya. Kita akan coba bahas satu. Yang pertama, Buya Hamka menyebut di 282, wahai orang beriman, apabila kamu mengadakan satu perikatan hutang piutang buat dipenuhi di satu masa, maka tulislah. Nah, ini poin yang pertama adalah tulislah. Berarti ada poin penting, yaitu surat perjanjian, kata beliau. Lalu yang kedua, perlunya seorang penulis. Ya, seorang penulis di sini adalah penulis yang tidak berpihak.
Ya, menuliskan apa secara objektif. Ini kata beliau, penulis yang tidak berpihak-pihak mengetahui dan menuliskan apa yang dia catatkan, termasuk jumlahnya secara jelas dan tegas ya, terang dan kalau pakai agunan adalah dituliskan jelas apa barang yang digunakan, kata beliau. Yang ketiga, ini adalah terkait dengan amanah. Ya, kata-kata menunjukkan ini si penulis semata-mata pandai menulis saja, tidak hanya itu, tapi juga dia adalah orang yang adil, mematuhi aturan. Ya, tidak boleh ada di sini sesuatu yang disembunyikan. Kemudian yang keempat, kewajiban orang yang bersangkutan dan hendaklah merencanakan yang berkewajiban atasnya. Ini kan kewajiban terkait dengan perencanaan ya. Perencanaan kapan dikembalikan, ada konsekuensi. Kemudian bunyi perjanjian kedua belah pihak ini jangan sampai ada dikurangi. Ya, berarti harus ditunaikan. Lalu kemudian ketika orang yang berinteraksi hutang piutang itu ada yang tidak mencapai, tidak memenuhi ahliah atau dia tidak kompetensinya kurang, maka bisa diambil alih oleh walinya. Nah, ini dia, karena berarti perlunya adanya wali. Ya, wali ini karena orang yang berinteraksi utang piutang tadi itu tidak memenuhi syarat untuk deal langsung sebagai seorang yang terikat dengan kontrak. Lalu selain wali juga ada dua saksi. Nah, ini saksi ini karena menghindari perselisihan, dua saksi. Dan menarik di ujung ayat ini adalah orang yang disukai. Jadi bukan masalah saksi itu jujur dan memiliki kualitas, tapi juga saksi ini menghadirkan kenyamanan. Jika saksi itu tidak membuat kita nyaman, kita perlu menghadirkan saksi yang betul-betul itu membuat kita nyaman gitu ya. Jadi syukur kalau ada dua laki-laki, ya, masalah disukai. Kalau tidak ada ya seperti hanya tadi satu laki-laki dan dua perempuan. Ya, mungkin dibahas di waktu lain kenapa ada pengganti satu laki-laki dan dua perempuan. Nah, ini juga saksi itu nanti juga mau ketika dimintai bersaksi dan juga menunaikan sebagaimana mestinya. Nah, para pemirsa, ada hal menarik lagi di ayat yang sangat panjang ini adalah terkait dengan penjualan tunai. Jadi kalau penjualan tunai itu tidak perlu dicatat ya. Tetapi mungkin kalaupun ada hari ini penjualan tunai itu biasanya diberikan bukti serah terima atau peristiwa jual beli itu. Kalau dalam bahasa modern kita sebut dengan kwitansi atau stroke ya. Jadi stroke itu digunakan untuk sebagai alat pembayaran yang bukan alat ya, bukti pembayaran yang sah. Kalau kita melakukannya secara online, itu bukti transfer kita juga menjadi salah satu bukti pembayaran yang sah. Nah, saksi juga masih diperlukan. Kalau kemudian di penghujung ayat ini yang menjadi poin tidak kalah pentingnya adalah sama ya, Buya Hamka menegaskan juga di penghujung ayat di sini ada kata-kata wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kamu. Nah, ini hendaklah kamu bertakwa, artinya bagaimana besar atau kecil sebuah perjanjian, itu ada hal yang penting yang tidak bisa diabaikan, yaitu adalah ketakwaan. Ya, jadi kalau siapapun berinteraksi dengan orang bertakwa, mau hutang piutang, sewa menyewa, ada urusan apapun, tidak akan menjadi sukar, tidak akan menjadi sulit, karena prinsip orang bertakwa itu adalah prinsip yang sangat komitmen dan menghargai apa yang telah disepakati. Maka bertakwalah, maka akan dimudahkan urusannya. Wa yu'allimukumullah itu juga bagian dari solusi. Ketika seseorang bertakwa dan ada kendala di dalam peristiwa hutang piutang tadi, misalnya adanya perbedaan, kemudian dan sebagainya. Ini kalau seseorang bertakwa dan tulisan juga sudah dilakukan, pencatatan sudah dilakukan, akad-akadnya juga sudah sangat jelas, tentu tidak ada yang membuat risau. Tapi kalau takwa sudah hilang, maka dengan keculasan pencatatan bisa direkayasa, saksi bisa didatangkan saksi palsu dan sebagainya. Dan ini sangat urgent
kaitannya dengan banyak akad berikutnya yang juga akan dibahas, terutama adalah akad lanjutannya, bagaimana ketika tidak ada saksi yang layak atau bagaimana ketika berada di dalam perjalanan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya setelah jeda berikut. Para pemirsa, dalam pencatatan hutang piutang ini ada berikutnya. Kalau misalnya di dalam perjalanan ada banyak kendala, tidak ada penulis, tapi kita punya agunan. Artinya, pokok pertama adalah ketika berada di rumah, di dalam perjalanan, hendaklah perjanjian hutang piutang itu dituliskan. Itu pokok pertama. Dimanapun kita berada, maka mencatat hutang piutang itu penting. Gitu ya. Kemudian, kalau terpaksa karena penulis tidak ada, sama-sama terburu-buru dalam perjalanan, ya, harus ada hutang piutang. Sebagai ganti penulisan itu, maka diberi pegangan sebagai agunan. Gadaian ya. Jaminan uang itu dipinjam atau dihutang. Maka kedua belah pihak ini mesti memenuhi janji. Yang berhutang hendaklah segera sebelum sampai 3 bulan sudah membayar sesuai dengan kesepakatan, misalnya sebagai contoh. Kemudian juga yang menerima gadaian sekali-kali jangan merusak itu barang gadai, ya, apalagi menjualnya sebelum habis janji, kecuali kalau misalnya sudah habis janji dan hutang itu belum terbayarkan, berarti sesuai dengan perjanjian tadi itu barang gadainya itu digunakan untuk menebus hutangnya. Dan itu regulasi tentang jaminan, penjaminan, penggadaian itu juga diatur di dalam transaksi syariah. Dan ini menarik para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi ketika seseorang tidak ada atau tidak memungkinkan melakukan pencatatan secara profesional ketika dalam perjalanan, maka bisa menggunakan jaminan. Jadi jaminan, saya berutang, pinjam, ini jaminannya, kamu pegang, saya akan selesaikan dalam waktu tertentu. Ini juga tentu ada konsekuensinya dan ada tata caranya. Nah, hal-hal yang disebutkan di 2 ayat ini sesungguhnya menjadi hal yang sangat menarik karena relate dengan kehidupan manusia modern hari ini, yaitu masalah pinjam-meminjam, baik pinjaman dalam artian untuk pemenuhan kebutuhan, atau untuk permodalan, atau ada untuk ijarah, termasuk juga jasa-jasa ya, jasa pendidikan, jasa traveling dan lain-lain. Ini juga bagian dari akad-akad yang yang di dalamnya tentu terdapat banyak hal, karena kan namanya memberikan pembiayaan ini kan sifatnya macam-macam ya. Ada yang bentuknya adalah sebagai qard atau qardul hasan, pinjaman yang baik, dan itu tentu ada banyak akad-akad skema yang memungkinkan untuk dipraktekkan agar sesuai dengan panduan syariah dan tidak bersentuhan atau tidak mengandung unsur riba. Para pemirsa, kenapa demikian detail diatur? Karena muamalah itu sifatnya yang pertama berbeda dengan ibadah. Dalam akad muamalah itu al-aslu al-ibahah. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dari muamalah itu boleh. Berbeda dengan ibadah, itu penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu asalnya dilarang kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa seperti itu tata caranya. Kalau dalam berinteraksi dengan sesama manusia, ketika tidak ada larangan, berarti kita bisa berimprovisasi. Karena itu lebih longgar, fleksibel. Ada flexibility di dalam interaksi sosial kita dengan sesama manusia. Tapi kenapa 2 hal ini menjadi penting? Karena ini terkait dengan mitigasi. Kalau seandainya terjadi perbedaan, kalau terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan, harusnya selesai dalam tempo tertentu, ternyata tidak selesai, ada kendala, kemudian ada prediksi yang tidak pas, maka itu tentu memerlukan solusi-solusi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengantisipasi itu sebagai sebuah bukti bahwa syariat ini menjadi sangat luar biasa. Ayat yang paling panjang dibahas di dalam Al-Quran adalah terkait dengan hutang piutang, terkait dengan akad-akad atau perikatan pencatatan hutang dan lain-lain, termasuk juga di dalamnya persaksian, solusi-solusi
dan juga bahkan petunjuk dalam melakukan transaksi tunai. Ini termasuk juga adanya gadai atau jaminan pada saat kondisi-kondisi itu diperlukan. Maka para pemirsa TV-mu yang berbahagia, di ayat ini juga sekaligus membuktikan bahwa inilah bukti integralnya syariat agama kita yang mengatur dari aspek ibadah mahdhah sampai pada aspek muamalah, interaksi dengan sesama manusia, sebelum juga nanti juga ada interaksi bagaimana umat Islam berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Maka ini bukti keintegralan atau syumuliyah atau semua dimensi yang dibahas, terutama adalah hal-hal yang terkait dengan perilaku dan peradaban manusia. Sebagai take lesson pada 2 ayat yang dibahas pada kesempatan kali ini menandakan perhatian atau bagaimana Islam memberikan tuntunan dalam dimensi ekonomi dan jual beli. Kalau kita masih ingat pada beberapa pembahasan, mungkin pernah saya singgung terkait dengan surat Jumat misalnya. Di surat Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, kalau sudah datang panggilan salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, kalau sudah di hari Jumat itu datang panggilan untuk salat, maka fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka segeralah bersiap-siap ya untuk melakukan salat dan wa dzarul bai'. Dan tinggalkan jual beli. Itu menandakan apa? Menandakan di hari Jumat itu kita tidak diam. Di hari Jumat itu ada aktivitas ekonomi. Dan aktivitas ekonomi itu jenisnya banyak sekali. Karena itu perhatian agama kita, terutama Al-Quran terkait dengan aktivitas ekonomi, itu menjadi sangat urgent, termasuk juga rigid di dalam aturan-aturan untuk menghindari atau memitigasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sekaligus pertanda bahwa umat Islam mesti kuat dari sisi ekonominya. Umat Islam mesti menegakkan keadilan supaya tidak ada kesenjangan sosial. Umat Islam memiliki perhatian kepada kemakmuran sosial. Mudah-mudahan aturan-aturan yang sangat ideal ini bisa kita praktekkan, dijauhkan dari kezaliman dan riba serta penindasan terhadap sesama manusia. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.